sebaiknya Hai, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama Cahyo di Catatan Si Cahyo. Kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan lelang. Nah, dalam hal ini pembahasan yang kita akan bahas pada hari ini adalah terkait dengan jenis lelang eksekusi hak tanggungan, di mana jenis lelang ini merupakan jenis permohonan yang banyak sekali ada di KPKNL Bogor. Telah hadir bersama saya di sini adalah pejabat lelang ahli muda, Bapak Asrori. ya betul Pak Cahyo. Apa kabar Pak Asrori? Alhamdulillah baik Pak Cahyo. Halo teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini kita bahas terkait dengan dari mana ya? Permohonan lelang, Mas Asrori. Boleh, siap. Ya, siap. permohonan lelang. Permohonan lelang itu kita batasin aja ya. Iya. Kita batasi terkait dengan permohonan jenis lelang, Betul. eksekusi hak tanggungan. Baik. Kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh para Bapak dan Ibu, teman-teman semua sebagai pemohon lelang? Baik, baik teman-teman, apa kabar hari ini? Kita bisa berjumpa lagi dengan Mas Cahyo. Saya panggil Mas Cahyo aja ya. Siap. Baik. Berarti saya manggilnya Mas Asrori aja ya. Sama Siap. gitu. Siap. Baik, untuk season kali ini memang terkait dengan permohonan lelang ya, Pak Cahyo. Memang kita akui bahwa permohonan lelang terbanyak itu adalah jenis lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan baik dari teman-teman perbankan maupun teman-teman yang mengambil alih piutang, cesor. Jadi ini kaitannya dengan perkara utang piutang. Betul, yang memang sudah diikat hak kebendaan, ya namanya hak tanggungan. Jadi permohonannya diajukan lelang, itu jenis lelang di kami namanya lelang wajib. Ya, itu lelang wajib, eksekusi hak tanggungan ada di kami KPKNL. Nah, terkait dengan permohonannya, bahwa Bapak Ibu perlu diketahui sekarang permohonan untuk lelang itu dilakukan secara online. Online. Betul, melalui portal lelang.go.id yang saat ini sedang dikembangkan, ada di versi 2 yang rencananya nanti akan segera di launching oleh DJKN dalam rangka membantu mensukseskan kelancaran pelaksanaan lelang dari mulai permohonan sampai ke pasca lelangnya. Jadi diharapkan semuanya lewat online. Betul, semua lewat online. Nah, memang terus terang bagi kami pelelang itu sangat membantu sekali. Jadi tidak ada intervensi dari pihak manapun karena ini dilakukan secara online. Dan menguntungkan lagi bagi peserta. Peserta nggak perlu hadir, bisa dilakukan di kapan saja dan di mana saja. Jadi peserta tidak perlu hadir. Betul, peserta tidak perlu hadir. Tapi sebagai pemohon gimana nih? Sesuai dengan ketentuan, memang penjual tetap wajib hadir. Nah, hadir di sini itu di norma yang baru. Jadi kita disclaimer dulu nih Pak Mas Tasyo ya, bahwa yang kita sampaikan ini sesuai dengan norma yang berlaku saat ini, yaitu PMK 122. Betul, PMK 122 tahun 2023. Di norma tersebut bahwa untuk pengajuan lelang eksekusi hak tanggungan itu dimohonkan secara online, namun pada saat pelaksanaan lelang itu diatur di PMK dimaksud bahwa saat ini memang mengakomodir adanya kemajuan teknologi, di mana selain sesuai ketentuan harus hadir fisik, jika memang berhalangan yang alasannya dapat diterima oleh pimpinan kita, Kepala KPKNL tentunya, itu boleh mengajukan untuk dilakukan secara virtual. Jadi hadir itu dalam konteks boleh hadir fisik maupun hadir virtual, yaitu tatap muka tapi melalui aplikasi. Jadi pada prinsipnya lelang itu harus dihadiri oleh penjual. Tetap dihadiri. Walaupun secara fisik. Baik secara fisik maupun secara virtual. Secara virtual. Betul. Secara virtual harus dimohonkan. Harus betul. Dimohonkan.
dan dimohonkan itu dengan alasan yang tepat dan ada persetujuan. Kalau tidak disetujui tetap harus hadir fisik seperti itu. Tetap mohon, tetapi belum tentu disetujui. Betul, karena kita harus memitigasi nih tingkat resikonya kan. Kalau nggak Iya. dihadiri bagaimana, terus kenapa harus dihadiri secara fisik? Karena kita juga harus memperhatikan tingkat kemungkinan dari objek lelang tersebut. Karena biasanya pelelang itu punya feeling ya. Jadi dari berkas itu, oh ini kira-kira berkasnya nanti akan seperti apa nih. Nah, makanya kadang pelelang memberikan masukan ke pimpinan untuk ini kami minta tetap dihadiri. Jadi harus hadir fisik kan seperti itu. Betul. Prinsipnya seperti itu jawabannya. Jadi pada prinsipnya lelang itu harus tetap dihadiri oleh penjual. Betul, oleh penjual. Jadi bisa secara fisik hadir maupun bisa virtual. Dengan virtual, tapi dengan permohonan. Betul sekali. Kembali lagi ke permohonan, dokumen apa sih yang mesti disiapkan? Kembali ke permohonan ini, balik lagi. Betul. Nah, ini memang menjadi kendala. Terus terang, kami sudah beberapa kali yang mungkin ya kami berharap ada terobosan dari DJKN khususnya untuk simplifikasi nih. Simplifikasi terkait dengan permohonan. Namun untuk sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang memang saat ini berlaku di 122 masih tetap mengacu kepada beberapa syarat permohonan yang harus ada. Bagi kami yang krusial itu adalah perjanjian pokok pasti ya. Kalau ini terkait hak tanggungan tadi ya. Jadi ada perjanjian pokok. Kemudian ada pengikatan kebendaan, ya toh. Pengikatan kebendaan itu ada APHT, kemudian ada SHT, sertifikat hak tanggungan, ada akte pemberian hak tanggungan, gitu kan. Nah itu yang wajib ada karena memang kami dasar pelaksanaan lelangnya adalah pakai pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi sudah diikat oleh hak makanya tanggungan. jenis lelangnya jenis lelang hak tanggungan. Betul. Tentu harus ada sertifikat hak tanggungan. Iya, selain dari sertifikat atau objek kepemilikan, ya, sertifikat kepemilikan. Harusnya ya harus ada ya. Kalau untuk hak tanggungan harus ada. ada. Betul, hak tanggungan harus ada. Karena harus dikuasai oleh pemohon. Betul. Beda dengan di luar yang eksekusi hak tanggungan ya, ada pengadilan sama kejaksaan gitu kan sama-sama eksekusi, tapi memang tidak mewajibkan ada jika tidak ada. Nah, dokumen apa yang misalnya perlu diperhatikan oleh si pemohon lelang dalam hal ini kalau lelangnya jenis eksekusi hak tanggungan berarti oleh perbankan setidaknya gitu ya, setidaknya ya perbankan itu untuk bisa lelangnya lancar lah. Artinya subjek dan objek lelang itu benar lah gitu ya. Kurang lebih dokumen apa ya? Iya. Selain tadi mungkin SHT, APHT sama PK gitu ya, sertifikat gitu ya. Iya. Baik, Pak Cahyo mungkin kami sampaikan ke teman-teman dulu bahwa teman-teman pada prinsipnya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang saat ini berlaku 122 tahun 2023 disebutkan di situ bahwa Kepala KPKNL tidak dapat menolak permohonan yang sudah masuk. Permohonan lelang yang sudah masuk sepanjang, nah ini yang perlu diperhatikan, legalitas formil subjek dan objek lelangnya terpenuhi. Legalitas formil, betul. Subjek dan objek lelang terpenuhi. Iya, nah bagaimana agar terpenuhinya subjek dan objek lelang? Jadi benar dulu nih, gitu kan? Subjeknya, siapa aja subjeknya? Kreditor, debitor, pemilik, gitu kan? 3 tuh minimal. Betul, ya. Kalau ada penanggung hutang ya ada penanggung hutang. Yang masing-masing mengingatkan diri tentunya. Kalau debitur dengan kreditor itu adanya di perjanjian kredit. Kalau kreditor dengan penjamin atau pemilik itu biasanya di APHT. Akte pemberian hak tanggungan. Iya, betul. Itu biasanya adanya di situ. Nah, itu kita harus runut subjeknya. Hubungan hukum di antara mereka. Dokumen-dokumennya ya. Ya. Itu dari segi subjeknya. Kemudian dari objeknya, ya. Objeknya itu benar yang dijaminkan, baik yang diperjanjikan, kemudian yang dijaminkan itu tidak ada perbedaan. Bisa jadi di perjanjian kredit yang dijaminkan SHM nomor 1, tapi kemudian di APHT muncul nomor 2. Nah itu kan perlu kami pertanyakan. Nah ini objek yang sama atau bukan, kan gitu toh? Secara nomor kan berbeda.
atau Iya, iya, mungkin iya. typo atau bagaimana, kenapa kok sampai berbeda nomor. Karena kalau kami beda sedikit pun itu konteksnya beda. Kan seperti itu, dan itu perlu diklarifikasi. Dan itu semua untuk menjamin supaya Subjek dan objeknya subjek dan betul, objeknya terpenuhi. terpenuhi Betul, Pak gitu. Cahyo. Jadi sama-sama enak nanti misalnya terjual, Mhm, pembeli pun nggak ada kesulitan ketika misalnya betul. balik nama segala macam ya, betul ya? Betul, tentunya seperti itu. Karena Mmm, memang bagaimanapun hasil lelang itu muaranya adalah pembeli dapat dengan mudah balik nama. betul, Seperti itu. gitu. Gitu. Nah itu tadi tentang, dokumen, persyaratan lelang, terkait dengan Mhm. lelang eksekusi hak tanggungan, Betul, betul. gitu. Nah, kembali lagi tentang subjek dan objek. Itu tadi Mhm, dibicarakan subjek dan mhm. objek, Lelang. lelang. Nah, saya pengen tahu nih, sebenarnya di eksekusi hak tanggungan itu ya, eee, pemohon lelangnya itu siapa tuh? Mister Mhm. Rory? Nah, jadi pemohon lelang itu Itu mesti perbankan tuh ya? bisa jadi perbankan, bisa jadi juga bukan Bisa perbankan. jadi perbankan? Karena di norma itu untuk eksekusi hak tanggungan itu adalah pemegang hak tanggungan peringkat pertama. Jadi Ah, pemegang hak tanggungan peringkat pertama yang dapat mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. mhm, mhm. Kita garis bawahi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ya. Itu yang bisa mengajukan adalah pemegang hak tanggungan peringkat pertama. Bisa jadi perbankan karena memang hutang piutang dan dijaminkan ke bank, bisa jadi perorangan. Ada hutang piutang perorangan tapi si apa namanya pemberi hutang itu dia care dengan apa namanya untuk menguasai dokumen ya atau untuk apa prepare terhadap dokumen kebutuhan dokumen yang kemungkinan-kemungkinannya akan terjadi. Makanya prepare kemudian didaftarkanlah, bikinlah APHT, kemudian didaftarkanlah SHT-nya segala macam. Ya itu bisa Mhm, mhm. bisa dimohonkan oleh perorangan maupun korporat dalam hal ini perbankan. Yang penting yang bersangkutan adalah Pemegang hak pemegang tanggungan hak peringkat tanggungan pertama. peringkat pertama. Betul, betul, Pemegang hak tanggungan peringkat pertama. betul. Jadi yang bisa melakukan, atau yang memohonkan lelang Nah, eksekusi hak tanggungan adalah mhm, pemegang hak tanggungan peringkat pertama. betul, betul. Gitu ya? Iya, kurang lebih Oh seperti gitu. itu. Yang kebetulan kalau di kita ini kebanyakan di dunia Perbankan, perbankan. iya, karena kan hutang piutang biasanya perbankan. Eee, Betul, betul. Kembali lagi ke dokumen atau gimana ya, selain dokumen persyaratan lelang Mhm, gitu, mhm. mungkin nggak si pemohon lelang yang tadi dalam hal ini Mhm, pemegang hak tanggungan peringkat mhm. pertama itu mensyaratkan dokumen-dokumen lain atau mempersyaratkan hal-hal yang lain gitu, terkait dengan, pelaksanaan lelang misalnya. Mhm, mhm. Apa ya, misalnya biasanya apa ya, nggak ada ya mempersyaratkan Kalau lelang eksekusi hak tanggungan sih tidak ada menambahkan syarat. menambahkan syarat-syarat Iya, apa iya, gitu. penjual. Misalnya harus saya pemenangnya gitu misalnya. Namanya lelang, tidak bisa ditentukan pembelinya di awal ya. Kita lelang itu Itu mah jual beli terbuka. biasa ya, Betul, notaris. betul. Itu notaris jual beli. Kalau yang disyaratkan itu biasanya, lelangnya lelang non eksekusi ya, lelang eksekusi Mmm, wajib mhm, seperti lelang mhm, BMN mhm, gitu mhm, ya. mhm. Yang di mana lelangnya itu mensyaratkan terkait dengan kayak lelang bongkaran nih. Jadi ada persyaratan untuk pembongkarannya agar dilakukan cepat dalam jangka waktu sekian atau pengambilan barang diselesaikan dalam jangka waktu sekian gitu kan. Itu ada dipersyaratkan. Tapi kalau untuk, lelang eksekusi hak tanggungan tidak ada syarat tambahan dari penjual. Mhm. Nggak Kalau ada itu syarat tambahan. yang close bidding, open bidding itu apa tuh? Oh, itu kalau dari lelang itu namanya cara penawaran, Pak Cahyo. Cara penawaran. Iya, cara penawaran, cara Oh, penawaran. cara Jadi penawaran itu berarti kan, apa ya, lelang cara penawar untuk si calon peserta ya, 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 bagaimana calon cara peserta. menawarnya Betul, begitu kurang betul, lebih ya? betul, kurang lebih seperti itu. Oh Jadi gitu. memang Ada kalau sekarang tuh open bidding sama close bidding. ya, Bisa dijelasin, Pak? yang kita kenal untuk di aplikasi, karena kita pakai aplikasi ya. Kalau jenis lelangnya itu banyak sih, sebenarnya cara penawaran itu banyak. Ada yang melalui email, ada yang melalui kotak pos, ada yang melalui langsung gitu kan, karena Mhm. hadir fisik. Nah, cuman karena kita bahas lelangnya ini online, jadi yang kita kenal di lelang online itu hanya 2 jenis penawaran, close bidding sama open bidding. Nah, close bidding sama open bidding itu hanya dibedakan di, apa namanya, keterbukaan nilai penawarannya, ya. Kalau close bidding itu nilai penawarannya tidak terlihat oleh peserta lainnya.
masing-masing peserta tidak bisa lihat. Itu close bidding. Ya. Tidak terlihat oleh masing-masing peserta. Betul. Pelelang lihat nggak? Pelelang nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan karena juga. Close bidding. Semua pihak tidak bisa lihat. Betul. Dan nanti akan dibuka bareng-bareng, disaksikan. Itu saat berakhirnya penawaran. Dibuka. Misalkan kita lelang jam 10.40 nih. Ya, 10.40 itu dibuka. Maka telah berakhir penawaran, maka baru kelihatan semua nih penawaran si A, si B, si C itu berapa, itu baru kelihatan. Oh gitu. Ya, saat dibuka dan disaksikan saat penjual juga sudah hadir. Nah, gitu. Kalau open bidding itu peserta lain bisa ngelihat. Peserta ya, kalau pengunjung ya nggak bisa ngelihat, cuman peminat gitu, dia nggak daftar, dia bukan peserta ya nggak bisa lihat. Jadi peserta lain. Peserta itu yang dia sudah bayar uang jaminan, karena kan lelang ada uang jaminan Pak Cahyo. Namanya uang jaminan lelang. Nah, kalau dia sudah bayar uang jaminan lelang, maka dia dapat menjadi peserta. Dan pada saat masuk ke akunnya, nanti bisa melihat penawaran orang lain di aset yang dia ikutin. Gitu. Jadi kalau close bidding tadi, nggak bisa kelihatan tuh nominal penawaran dari peserta lain nggak bisa, termasuk dari kita juga nggak bisa. Betul. Pelelang juga nggak bisa. Pelelang juga nggak bisa. Nah, kalau open bidding, nilai penawaran itu kelihatan nilainya ya. Betul. Nama pesertanya kelihatan. Nggak bisa. Jadi betul. cuma nilainya. Hanya nilainya. Nilainya kita nawar 100 misalnya, yang lainnya 200. Nilai kita berarti nilai kita rendah nih, karena ada orang lain yang 200, tapi namanya nggak kelihatan. Namanya nggak kelihatan. Jadi hanya nilai penawaran tertinggi yang kelihatan. Oke. Jadi kita kalau mau naikin lagi ya harus di atas. Betul, harus ngebid di atasnya. Nanti otomatis penawaran kita naik ke atas. Iya. Gitu. Sekali lagi, pelelang ngelihat nggak siapa yang nawar 200, 300 gitu? Nggak tahu juga. Kalau open bidding pun sama. Pelelang itu hanya tahu adanya penawarannya saja. Nilai penawarannya saja. Betul. Nilai penawaran jadi memang aplikasinya atau sistemnya memang dibuat demikian ya. Kita semua tidak mengetahui sampai dengan penawaran itu berakhir gitu ya. Oke, kita buka bersama-sama, kita lihat bersama-sama. Betul. Menang atau kalahnya ya bersama-sama kita lihat, disaksikan. Begitu ya? Betul. Itu terkait jenis penawaran. Ya. Yang perlu dipahami juga seperti itu. Karena banyak orang yang masih tendensinya agak jelek nih gitu kan. Iya, betul. Wah, ini lelang sudah ada pemenangnya gitu kan, kesannya seperti itu. Yang umumnya orang masih pada beranggapan seperti itu. Tapi dengan sistem ini sudah tidak bisa lagi pemenang lelang itulah yang menawar tertinggi. Kalau dia nggak nawar tertinggi ya nggak jadi pemenang lelang. Iya. Ya Pak Dirjen kami ikut lelang aja belum tentu ada jaminan ikut menang. Ya, kalau nggak nawar tinggi. Iya. Seperti itu. Sekarang ini close bidding, open bidding tuh ada persepsinya close bidding itu tertutup, cuma orang tertentu gitu. Kita nggak bisa masuk gitu. Nggak gitu ya? Nggak, jadi itu cuma cara penawaran. Bukan close bidding itu berarti bukan terbuka, bukan lelang umum. Lelangnya terbatas gitu kan ya. Yang mindsetnya orang-orang kan seperti itu. Oh, ini close bidding, permainan aja nih gitu kan, biar orang-orang tertutup aja. Bukan, itu hanya cara penawaran. Cara penawaran. Yang dibedakan hanya cara penawaran aja. Yang penawarannya terlihat dan penawarannya tidak terlihat. Nilai penawarannya ya, itu aja. Dan saat ini untuk lelang eksekusi yang tadi kita bahas, eksekusi hak tanggungan, pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan itu semuanya open. Semuanya open. Betul, semua ditetapkan open karena normanya menyatakan seperti itu. Jadi lelang wajib dilakukan dengan cara penawaran open bidding. Jadi semuanya open bidding. Betul. Aturannya gitu. Normanya seperti itu. Iya. Jadi ya tidak ada dusta lagi di antara kita. Ada dusta. Dan pada prinsipnya lelang yang ada di kita itu semua terbuka, pesertanya boleh siapa aja boleh masuk jadi peserta. Iya, sepanjang memenuhi syarat menjadi peserta. Nah, sekarang ngobrol-ngobrol tentang peserta nih. Betul. Semua orang bisa jadi peserta. Betul, semua orang bisa menjadi peserta sepanjang telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta. Ya, memiliki akun. Iya, karena lelang kita pakai portal lelang.go.id gitu kan, pakai aplikasi, jadi harus punya akun dulu. Nah, syarat punya akun gimana? Syarat punya akun itu harus punya KTP sama NPWP. Itu wajib. Ya, harus wajib warga negara, masa nggak punya KTP. Iya, wajib.
KTP dan NPWP KTP, serta NPWP. nomor rekening aktif yang nantinya kalau yang bersangkutan tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, maka uang jaminan akan dikembalikan ke rekening yang terdaftar yang dia daftarkan. Kalau akun sudah valid, kemudian sudah aktif, baru dia bisa ikut lelang. Bisa Silakan nawar. milih dimanapun seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia. Betul. Seperti itu. Tapi ada pertanyaan, Mas Asri. Kalau badan hukum boleh jadi peserta nggak? Ya, dengan ketentuan yang baru, memang badan hukum boleh menjadi peserta, ya kan? Berarti nanti harus menunjuk kuasa untuk membuat akun dan nanti mendaftarkan lelang, kemudian menawar, gitu kan? Boleh. Boleh ya. Hukum boleh. Jadi sepanjang tadi memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Tadi kan punya NPWP, perusahaan segala macam kan harus terdaftar juga. Iya. Ini ngobrol-ngobrol. Seperti itu. Minumnya mana nih? Cocok ini. Iya dong. Di catatan si Cahyo tuh mesti ada. Betul. Siap. Ini Oke. di endorse sama Good Cafe. Good Cafe. Mari silakan, Mas Asri. Siap, Mas Ayo. Nah. Oke, siap. Kita cicipin dulu nih. Cicipin dulu. Kayaknya nih menarik ini. Selalu menarik. Biar nggak kering. Iya, betul. Kalau ngobrol-ngobrol gini biasanya langsung kering. Langsung kering ya. Ini pokok bahasan masih ini nih, masih banyak yang menarik gitu ya. Masih. Terutama tentang ya banyak hal tentang lelang itu kan bahasan yang menarik. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya bahwa lelang kami di DJKN ini adalah lelang yang terbuka. Siapa saja boleh menjadi peserta, siapa saja boleh menawar, siapa saja boleh membeli gitu ya. Betul. Baik teman-teman sebagai personal pribadi maupun mewakili sebagai badan hukum lah. Ya, betul. Seandainya ingin ikut sebagai peserta lelang. Betul. Bahkan sekarang kalau nggak salah ya, badan hukum instansi pemerintah boleh kalau nggak salah ya. Instansi pemerintah boleh. Udah dibuka itu kalau nggak salah kan? Sudah dibuka. Iya. Instansi pemerintah boleh. Kan banyak juga kan pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang memang mau ada pengadaan tanah gitu kan atau pengadaan rumah dinas yang memang butuh tanah yang kebetulan cocok nih dengan tanah yang lagi dilelang gitu kan. Boleh tuh Pak dia. Karena lebih jelas gitu kan dan itu kami ada relaksasinya loh untuk yang pelunasan untuk yang instansi. Selain jadi pelunasan itu kan 5 hari tuh. 5 hari kerja ya, bakunya seperti itu. Untuk yang instansi pemerintah itu kita bisa panjangin 14 hari. Karena kan bisa jadi kan dia harus pencairan segala macam gitu kan. Ada prosedur untuk pencairan. Prosedur gitu. Itu ya, prosedur penganggaran lah kurang lebih. Betul. Nah, itu masih ada relaksasi 14 hari. Betul. Yang tadinya kalau yang bahasa tuh cuma 5 hari. Betul. Dan itu memang hanya diberlakukan untuk instansi pemerintah. Karena memang ada prosedur yang harus dipenuhi. Tapi yang penting di norma sudah ada. Betul, di norma sudah ada. Di norma yang terbaru sudah diatur seperti itu. Sudah diatur. Betul sekali. Kembali lagi tentang tadi kan pemohon atau penjual gitu ya wajib hadir, baik fisik maupun virtual. Nah kalau peserta lelang gini gimana nih wajib hadir? Kalau peserta lelang itu tidak wajib hadir. Jadi gini, nama lelang ini, lelang online ini, kalau nama secara normanya adalah bunyinya lelang tanpa kehadiran peserta, gitu bunyinya. Oh, bunyi normanya gitu? Iya, bunyi normanya itu sebenarnya tanpa kehadiran peserta, udah jelas. Iya, bunyinya gitu. Lelang tanpa kehadiran peserta dengan penawaran open bidding terbuka dalam kurung open bidding atau tertutup dalam kurung close bidding. Jadi bunyinya jelas, lelang tanpa kehadiran peserta. Jadi memang nggak perlu hadir. Tapi kalau mau hadir ya silahkan. Kalau takutnya dia mau menyaksikan, mau melihat atau mau ikut-ikutan lihat dokumennya, karena kan pada saat lelang dokumen harus dibawa tuh. Iya. Pejabat lelang lihat, calon peminat atau calon pembeli mau lihat ya silahkan. Biar dia yakin, oh iya ini sertifikatnya benar, kemudian memang dikuasai oleh penjual, ya silahkan. Pada prinsipnya tidak dilarang untuk hadir. Tapi secara norma ini namanya lelang tanpa kehadiran.
lelang tanpa kehadiran peserta. Iya, bukan. Kalau pejabat lelang sama penjual ya memang wajib berhadir. Iya. Yang bawa sertifikat siapa? Iya, betul itu. Betul Mas Ayo. Betul sekali. Berarti kan konsepnya peserta itu bisa menawar dari mana saja. Betul sekali. Makanya kalau dulu mudah dengan kehadiran kita bisa menguasakan ke orang untuk hadir. Kalau sekarang sudah tidak perlu lagi ada kuasa. Karena yang bersangkutan maupun mau menjelang tidur gitu kan, atau lagi bepergian kemana, itu bisa mengakses. Lelang Go ID dia bisa mengajukan penawaran. Jadi tidak ada alasan, wah saya lagi posisi di sini gitu kan. Kecuali masuk ke daerah yang susah sinyal ya. Ya mungkin ya itu resiko lah ya kalau masuk ke daerah yang susah sinyal. Ya cari sinyalnya. Ya sebaiknya di tempat yang bagus sinyalnya. Karena kan kita online ya membutuhkan jaringan internet yang bagus juga. Jadi udah ya bagi peserta itu terobosan yang sangat mudah ya. Sangat membantu sekali. Betul. Sambil rebahan ibaratnya. Sambil rebahan bisa dapat aset bagus gitu. Kapanpun. Iya. Betul. Aset bagus dimanapun lagi ya? Iya, dimanapun. Seluruh Indonesia. Betul. Jadi bukan cuma mimpi katanya ya. Dulu cuma mimpi, sekarang sambil tiduran bisa lah ngebit gitu kan. Bisa cari aset bagus dimanapun. Betul, itu tadi peserta. Kita udah bahas tentang permohonan, kita peserta. Nah sekarang ini tentang ini, Mas Aslori. Banyak sekali pertanyaan di meja APT ya, itu terkait dengan debitur. Debitur yang asetnya akan dilelang. Betul. Gitu. Ya. Itu kira-kira apa ya? Apa yang harus dilakukan oleh debitur yang bersangkutan dalam rangka biasanya sih nyelamatin asetnya misalnya ya, kayak pasti, gitu. Tentunya. Ya memang disadari bahwa memang setelah mendapat penetapan banyak debitur kesini. Sebenarnya salah pintu nih Mas Ayo. Yang ada kalau dapat penetapan ya ke kreditur, ke perbankannya, menyelesaikan biar nggak dilelang kan gitu kan? Harusnya begitu. Cuman karena kita yang menetapkan, akhirnya mereka kesini nih gitu kan. Pertama klarifikasi, kemudian kadang memberikan keberatan gitu kan segala macam. Nah, pada prinsipnya ini khusus untuk mungkin yang saat ini asetnya sedang diajukan lelang gitu kan. Pada prinsipnya pembatalan itu hanya ada dua kemungkinan dilakukan, yaitu atas permohonan dari penjual atau perbankan sendiri atau pemohon lelang, dan ada putusan pengadilan yang menyatakan lelangnya batal. Cuma dua kan? Iya. Jadi agar bisa keluar surat permohonan batal dari penjual gimana? Ya hubungin perbankan yang bersangkutan, lunasin, nanti perbankan yang bersangkutan membuat surat pembatalan ke kami. Kan seperti itu kan? Mekanisme seperti itu ya? Karena kami tidak bisa membatalkan lelang yang sudah kami jadwalkan. Kecuali memang ada permohonan batal dari si pemohon lelang, dalam hal ini penjual. Nah, sehingga masih bisa ada kemungkinan sampai dengan pelaksanaan lelang. Makanya masih bisa tuh? Waktunya masih bisa. Yang penting kalau bagi pelelang itu ada surat aja ya? Iya, ada surat permohonan pembatalan dari pemohon lelang ya, penjual, bukan dari debitur sendiri. Debitur bikin surat minta dibatalin, ya nggak kita rata-rata seperti itu. Ya, makanya kadang debitur tidak memahami terkait dengan salah kamar tuh ya? Ya, salah kamar, betul. Terkait dengan pembatalan yang namanya tadi pada prinsipnya lelang yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan. Ya, pada prinsipnya dapat dibatalkan. Betul. Hanya saja siapa yang bisa membatalkannya. Betul, ya. Ada kondisinya ada dua hal. Betul. Yang pertama dibatalkan atau diminta batal oleh pemohon atau penjual. Ya. Yang satu lagi putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Iya. Itu harus putusan pengadilan atau hanya putusan atau penetapan? Baru daftar. Gugatan enggak. Jadi kalau memang gugatan, saya udah daftar di pengadilan. Ya, memang ada beberapa kasus gugatan yang membatalkan lelang memang ada. Secara norma pun diatur demikian. Yaitu gugatan dari pihak ketiga terkait dengan kepemilikan. Nah, pihak ketiga itu bukan debitur, bukan istri debitur atau suami debitur orang gitu lain. Ya. Orang lain. Ya, pihak ketiga yang memang dia mengajukan gugatan
terkait dengan kepemilikan. kepemilikan. Betul. Contohnya ini adanya pengikatan hak tanggungan munculnya setelah si debitur meninggal atau sudah beralih ke ahli waris. Jadi singkatnya berita acara waris lebih dulu lahir daripada hak tanggungan. Ya, jadi ada penetapan waris kan. Nah, kalau sudah si pewaris meninggal, ada penetapan waris. Nah, pengikatannya lahir setelah ada penetapan waris. Nah, pengikatannya. Nah, itu boleh diajukan gugatan. Betul, gugat dulu tapi nggak bisa langsung membatalkan kalau nggak ada gugatan. Karena kami bunyinya di depan adalah gugatan terkait kepemilikan. Jadi daftarkan dulu gugatan. Nah, kemudian atas daftar gugatan itu baru disampaikan ke kami. Nanti kami kaji kan, oh benar apa enggak lahirnya. Nah, yang kedua, Mas Cahyo punya sertifikat atas tanah itu yang sama. Jadi ada double sertifikat. Nah, Mas Cahyo merasa, itu tanah punya saya, ini sertifikatnya ada. Nah, itu juga bisa membatalkan. Daftarkan gugatan bahwa biar nanti pengadilan yang memutus sertifikat mana yang sah. Yang bisa dipakai. Tapi untuk proses itu jalan, kami membatalkan. Iya, karena ada sertifikat lain yang ditunjukkan oleh pihak lain, pihak ketiga. Betul, terakhir kepemilikan, ya. Gitu. Yang terakhir terkait kepemilikan itu adalah yang memang ada pengikatan jual beli gitu ya, yang memang lahir lebih dulu, tapi akte notaril. Kalau bukan akte notaril nggak bisa. Jadi ada perjanjian atau pengikatan jual beli ya dengan akte notaril yang lahir lebih dulu daripada pengikatan. Oh gitu. Jadi sebenarnya pelaksanaan lelang ini memang sudah clear ya. Tadi subjek dan objek lelangnya sudah sesuai. Betul sekali. Itu semua demi kenikmatan pembeli agar lebih memudahkan untuk balik nama. Betul. Nah, melanjutkan tadi setelah misalnya peserta menjadi peserta, kemudian mereka menawar, kemudian ditunjuk sebagai pemenang. Nah, hak dan kewajibannya nih, kewajibannya apa nih? Ya, sebagai pembeli yang jadi pemenang ya. Ditunjuk jadi pemenang. Jadi peserta yang ditunjuk sebagai pemenang pastinya wajib melunasi kan gitu ya. Wajib melunasi harga lelang yang telah terbentuk yang ditawar olehnya plus biaya lelang. Jadi ada beberapa yang harus ditanggung oleh pembeli, yaitu biaya lelang. Namanya biaya lelang pembeli. Besarannya variatif tergantung jenis lelang gitu ya. Plus biaya lelang dilakukan pelunasan selama paling lambat 5 hari kerja. Ya, paling lambat 5 hari kerja. Jadi nggak boleh lewat dari 5 hari. Kalau lewat dari 5 hari, maka dinyatakan memprestasi. Uang jaminannya kami store ke kas negara. Jadi nggak balik ke pembeli nih atau pemenang lelang. Hangus. Ya, uang jaminan hangus. Kalau bahasa kasarnya itu hangus. Uang jaminan hangus, kami store ke kas negara. Ya, jangka waktu 5 hari. Tidak ada perpanjangan untuk perorangan. Tidak ada perpanjangan. Betul. Jadi apa aja sih yang jadi kewajiban daripada si pemenang lelang? Pertama tadi biaya lelang. Yang kedua ada kos apa lagi tuh? Kalau terkait yang harus dibayar, ya hanya biaya lelang ya? Ya, kalau hubungannya dengan KPKNL ya hanya biaya lelang. Tapi yang melekat ke tanah itu kan banyak. Jadi kita ada klausal bahwa denda, biaya, pajak yang melekat ke objek lelang menjadi tanggung jawab pembeli lelang, gitu loh. Klausalnya seperti itu. Jadi pembeli lelang itu, makanya kan kadang orang mungkin ada kita kenal namanya nilai likuidasi gitu ya. Kadang di lelang tidak likuidasi. Banyak orang ngambil di nilai likuidasi karena menurutnya nilai likuidasi nilai yang pantas untuk mereka beli gitu ya. Nah, tapi ada biaya yang memang harus tanggung. Ada yang melekat ke objek berupa barang tetap, tanah bangunan, otomatis ada namanya PBB. PBB. Iya, kemudian ada
BPHTB. BPHTB setiap jual beli Ya, pasti ada jual beli BPHTB. pasti ada BPHTB. Ya. Kemudian ada beberapa di komplek tertentu atau perumahan tertentu yang kelas ada namanya IPL. IPL, iuran apa namanya untuk yang lingkungan, lingkungan lah ya, untuk pemeliharaan lingkungan, iya. betul. Nah, ada di beberapa lokasi IPL-nya lumayan Pak Cahyo, betul. Ya, jadi ya, yang ya, itu ya, yang betul, memang betul, harus betul. mereka harus diperhatikan. Harus diperhatikan, betul. Jadi Bahwa terkait dengan objek itu, makanya kenapa kita mensyaratkan untuk para calon peserta agar melihat kondisi. Nah, kondisi betul. itu bukan hanya fisik saja, tapi turunannya gitu. Turunannya apa ya? Biaya, denda, pajak itu kan turunannya dari objek. Iya, betul. Nah, betul, itu harus diperhatikan. Dan itu harus di apa namanya? Perhatikan harus lah ya. diperhatikan, betul. Ternyata komponen biayanya itu tidak hanya biaya lelang, Betul. tapi ada beberapa kasus gitu ya. Ada misalnya IPL ya, IPL itu betul. ada yang enggak Ya, gitu betul, ya. Tetapi yang jelas selain itu ada BPHTB betul. yang setiap transaksi pertanahan pasti ada. Betul. Gitu, betul ya? Betul sekali. Betul. Selain itu, bagaimana kemudian apa yang didapat dari peserta lelang nih, yang ditunjuk sebagai pemenang setelah mereka melakukan kewajibannya membayar lunas, kemudian membayar plus biaya lelang, betul. Dapatnya apa sih? Ya. Jadi kalau dari KPKNL, nanti KPKNL itu akan mengeluarkan namanya kutipan risalah lelang. Kutipan risalah lelang itu kekuatan hukumnya itu sama dengan akte jual beli. Sama ya? Ya, dipersamakan dengan akte jual beli yang dapat langsung dilakukan balik nama tanpa melalui PPAT lagi. Kalau jual beli kan pakai PPAT. Kalau kutipan risalah lelang cukup dikeluarkan oleh KPKNL, tanda tangan oleh pejabat lelang, itu langsung bisa dilakukan untuk balik nama, disyaratkan untuk balik nama. Sepanjang memang tadi sesuai ketentuan sudah selesai kewajibannya, gitu ya Pak. Termasuk tadi bayar BPHTB. Karena untuk sampai dengan terbit kutipan, khusus untuk tanah dan bangunan, itu wajib dilunasin BPHTB. Karena syarat untuk pengambilan atau permohonan kutipan risalah lelang itu harus sudah lunas BPHTB. Oh gitu. Jadi dari pelaksanaan lelang ini setelah ditunjuk sebagai pembeli, pembeli itu dapat risalah lelang, kutipan risalah lelang. Nah, kutipan risalah lelang diberikan kalau lunas BPHTB. Betul. Gitu. Jadi saya udah lunasin nih. Udah pelunasan, udah biaya lelang, udah mana minta kutipannya, nggak serta-merta seperti itu sebenarnya. Betul. Ada persyaratan lainnya. Kita berikan kutipan kalau BPHTB-nya sudah dibayar. Betul. Gitu. Nah, BPHTB-nya sudah dibayar, biasanya mensyaratkan tuh PBB-nya lunas dulu gitu kan, rembet. Ya, biasanya saat pembayaran BPHTB itu kan ranahnya di Dispenda ya. Dispenda, betul. BPHTB Dispenda. Nah, ada beberapa Dispenda yang memang tidak bisa memunculkan tagihan BPHTB sebelum PBB-nya dilunasin. Tunggakan gitu. PBB-nya. Iya, jadi pada saat transaksi BPHTB saat dimasukkan NOP-nya, muncullah Anda masih ada tunggakan PBB. Ya, gitu. Nah, itu PBB perlu dibicarakan dari awal. Makanya biasanya nih teman-teman yang agak rigid terkait dengan objek lelang itu menanyakan NOP-nya untuk ngecek ada tunggakannya sampai berapa gitu kan. Nah, harusnya peserta lelang yang lain pun sama. Jangan cuma barang bagus enggak enggak ditelusuri apa aja yang melekat ke objek itu, main hajar aja gitu kan. Begitu udah beli ternyata ada IPL, ada PBB yang tunggakannya yang lumayan besar segala macam, dan itu harus diselesaikan semua. Kalau nggak diselesaikan, ya nggak bisa dikuasai nanti asetnya karena BPHTB nggak bisa dibayar. Kadang IPL nggak dibayar, kemudian ibaratnya kayak di backlist lah atau dipasang portal oleh pengembang atau developer sehingga tidak bisa dikuasai karena IPL-nya belum dibayar segala macam. Kejadian seperti itu banyak karena ketidaktahuan peserta lelang terkait dengan aset. Nah, makanya perlu seperti itu. Makanya kita kasih jalur komunikasi, bisa komunikasi dengan penjual atau bisa komunikasi dengan kami gitu kan. Kalau ada kontak personnya tinggal dihubungin bagaimana seperti itu. Dan yang krusial lagi ya IMB, tanyakan IMB udah ada belum? Jangan sampai beli rumah udah bagus 2 lantai IMB nggak ada. Ya kan? Resikonya apa? Ya dirobohkan. Iya. Kalau tanpa IMB kan seperti itu. Iya. Ya, itu nah, kalau kayak gitu-gitu nanyanya ke penjual. Namanya ke penjual, betul. Nanti penjual bisa dicarikan informasi seperti itu. Jadi ya enggak
karena barang bagus hantem aja gitu kan, nggak seperti itu juga. Nanyanya juga bukan ke pelelangnya ya? Iya, karena kami kan terbatas dokumennya. Dokumen kami itu lebih ke dokumen pengikatan, sertifikat, dan perjanjian kredit. Itu aja. Informasi terkait dengan kondisi aset, tunggakan, segala macam tidak diinformasikan ke kita. Jadi kita memang minim terkait informasi untuk objek lelang sendiri, sehingga pasti akan kami arahkan ke penjual untuk lebih mengetahui detail terkait dengan objek lelangnya. Betul. Nah kalau ini misalnya sudah dibeli, kemudian ternyata si pemilik tidak mau keluar. Nah, betul. Apa yang harus dilakukan seorang pembeli itu dalam perkara seperti ini? Iya. Ya namanya lelang eksekusi ya. Iya. Jadi Mas Tasyo, kalau lelang eksekusi itu nggak semuanya barangnya clear. Betul. Ada juga memang asetnya mesti dihuni, namanya eksekusi gitu kan. Kalau sukarela ya dia pergi dengan sendiri gitu. Betul. Eksekusi kan ada nggak adanya orang as is kan. Barang memang ada, penghuninya ada, ya tetap kita lelang. Nah, terus bagaimana sih pemenang lelang agar bisa menguasai asetnya? Ya, pertama ya harus proses dulu balik nama nih. Ya, setelah secara legalitasnya berarti de jure-nya ya sudah berubah ke sertifikat sudah balik nama, maka bisa didaftarkan eksekusi pengosongan, namanya eksekusi pengosongan ke pengadilan negeri. Ya, itu setelah proses balik nama. Ya, harus artinya sudah atas nama si pembeli ya. Karena memang disyaratkan oleh pengadilan negeri harus sudah balik nama. Iya. Ya. Sudah jadi si barang itu udah jadi pemilik si pembeli gitu. Makanya kemudian proses pengosongan. Membawa grocery salah namanya. Grocery salah. Yang dikeluarkan apalagi oleh tuh? KPKNL. Jadi KPKNL itu ada beberapa produk yang memang dikeluarkan produk pasca lelang ya, yang dikeluarkan setelah lelang dilaksanakan. Yang pertama adalah kutipan tadi yang kita sebut untuk balik nama. Nah, ada lagi pembeli bisa minta namanya grocery salah lelang. Itu untuk pendaftaran eksekusi pengosongan. Betul, kami keluarkan namanya grocery salah lelang. Jadi itu pembeli boleh meminta grocery ke kami untuk kepentingan pendaftaran eksekusi pengosongan. Yang seperti itu. Jadi grocery itu digunakan untuk proses pengosongan. Betul. Ya, sebaiknya menggunakan jalur yang aman. Artinya jalur yang aman ya didaftarkan ke pengadilan melalui eksekusi pengosongan. Memang institusi yang berhak untuk melakukan pengosongan ya memang pengadilan. Pengadilan, betul. Bukan minta pengosongan dari pelelang. Ya, bukan minta, apalagi minta pengosongan. Mohon maaf nih, pakai preman gitu. Itu sudah kriminal gitu kan. Nanti deliknya udah beda gitu kan. Betul. Jadi ada beberapa yang memang itu jelas-jelas dihuni ya, jelas-jelas dihuni. Ada yang memang dalam tanda kutip debitur sengaja meninggalkan barang di rumah kosongnya yang tidak ditinggal. Kita pun nggak semena-mena bisa masuk. Nggak boleh merusak kunci segala macam meskipun sudah beralih ke pemilikan. Itu kan tanah masih misalnya tanah sudah balik nama. Sudah balik nama, betul. Tanah milik saya, tapi barang-barang yang ada di situ bukan milik saya. Betul ya gitu prinsipnya ya. Iya. Karena barang-barang bergerak yang kita kuasai kan barang-barang tetapnya aja gitu ya. Jadi kalau kita menyingkirkan tanpa ada pendamping dari pihak yang berwenang, dalam ini kita daftarkan pengosongan, ya menjadi tindakan yang melawan hukum jadinya. Iya, jadi diperlukan proses kehati-hatian ya, terutama jangan sampai ada gugatan balik kepada pemenang. Iya, betul. Tapi pada prinsipnya sebenarnya lelang itu sebenarnya aman kan? Aman. Lelang itu aman, penjualan yang paling aman. Penjualan yang paling aman. Iya, betul. Lelang, karena sudah di backup oleh kami lah, negara dengan norma yang ada gitu. Jadi sebenarnya pelelang ini Pak Asrori ini menyaring gitu ya, memfilter dokumen-dokumen yang kira-kira diperlukan untuk pembeli merasa aman untuk balik nama. Sebenarnya gitu kan? Betul. Pelelang yang memfilter gitu. Ini layak apa enggak dijual. Seperti itulah kan sebenarnya kan ya. Betul. Sampai kepada ada klausal di kami, di risalah lelang kami yang menyatakan bahwa jika pembeli yang ditunjuk tidak dapat melakukan balik nama karena peraturan yang berlaku oleh instansi terkait, maka dia boleh menjual lagi. Ada yang seperti itu bahkan. Oh gitu? Iya. Jadi kasusnya seperti ini, Mas Cahyo. Karena ketidaktahuan si peserta
ternyata tanah ini masih masih sertifikatnya itu tanah sawah. Tanah sawah itu kalau di agraria itu ada peraturannya sendiri. Yang boleh ngambil itu yang memiliki KTP di kecamatan yang bersebelahan. Kecamatan di mana objek berada atau bersebelahan langsung. Atau KTP PNS yang nanti mereka menyatakan bahwa mereka akan tinggal di kecamatan itu atau yang kecamatan bersebelahan. Nah, memang ada beberapa, kembali ke pihak eksternal ya, ada beberapa kantor pertanahan ya nggak ada masalah gitu kan, diproses. Tapi ada beberapa kantor pertanahan yang memang dia mensyaratkan untuk harus yang bersebelahan langsung atau memang yang berlokasi di objek lelang itu, betul. Nah terus gimana kalau dia nggak bisa balik nama? Kalau di norma kami yang di klausalnya itu boleh dia langsung melimpahkan lagi, menjual. Gitu loh, boleh. Cuman memang di eksternal itu masih belum inline dengan klausal itu, gitu loh Pak. Eksternal itu, ya, eksternal itu kantor pertanahan. Jadi kantor pertanahan itu ya nggak bisa, harus balik nama dulu ke pihak pertama. Nah pihak pertama nggak bisa balik nama karena terkendala kecamatan yang berbeda gitu. Aturan dari agraria, ya. Akhirnya ya di situ-situ aja muternya. Ya, gitu kan. sebenarnya kita sudah berusaha memberi solusi gitu, bisa untuk menjual kembali. Sehingga kondisi seperti itu beberapa kami khususnya pelelang ya lebih hati-hati untuk lelang yang konteksnya adalah tanah sawah. Pasti akan kami cek KTP-nya benar-benar gitu kan. Ini bersebelahan atau enggak. Karena beberapa kasus tidak bisa mereka balik. Meskipun di klausal kami boleh dia menjual lagi. Cuman karena beberapa kasus yang memang tidak bisa mereka balik nama, akhirnya ya kami syaratkan tidak bisa menjadi peserta lelang untuk yang KTP-nya di luar dari aset itu berada. Karena asetnya berupa itulah sawah. Mengapa ada pemeriksaan peserta gitu ya. Iya. Yang dilakukan oleh pelelang. Iya, betul. Uang jaminan sekarang udah otomatis. Uang jaminan sudah otomatis. Betul, begitu setor diterima langsung masuk ke akun pelelang. Iya. Nah, banyak beberapa peserta, loh pakai diperiksa lagi kenapa nggak langsung pelelang kami jadi peserta? Nah, itu yang harus kami cek. Apakah peserta lelang itu memang peserta yang dibolehkan? Jadi ada peserta yang nggak dibolehkan, Pak Cahyo. Iya, jadi ada beberapa peserta, semuanya boleh jadi peserta, kecuali, nah ada yang kecuali. Kecualinya siapa? Pertama adalah debitur. Itu nggak bisa jadi peserta. Kalau dia eksekusinya tipikor, terpidana, itu yang nggak bisa. Gitu kan. Pejabat lelang nggak bisa, jurusita nggak bisa, gitu kan. Penilai juga nggak bisa. Yang berhubungan langsung dengan aset. Ya. Pelelang itu, ya yang melelang yang nggak bisa. Kalau pelelang lain, ya silahkan aja. Yang tidak melakukan lelang, yang tidak terkait dengan objek. Betul. Jadi memang ada beberapa yang nggak boleh, nggak semuanya boleh memang. Semua bisa jadi peserta, bisa, tapi ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan apa ya tadi? Debitur, jurusita, gitu kan, pelelang sendiri itu nggak bisa. Jadi sebenarnya lelang itu filternya banyak ya. Banyak, semua demi kenikmatan dari peserta calon pembeli lelang. Jadi semua dari semua pembicaraan ini pada intinya adalah lelang itu adalah jenis pasar yang aman, gitu ya, yang aman. Terbuka karena semua orang bisa menjadi peserta lah kurang lebih ya seperti itu, semua jadi peserta dan semua bisa fair karena terbuka jadi semua fair gitu. Mungkin gitu Pak Asrori sebagai kata-kata penutup kurang lebih apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman nih? Ya, khususnya kami untuk pemohon lelang ya. Jadi untuk pemohon lelang perbaiki dokumen agar pada saat pengajuan lelang itu bisa langsung kami proses tanpa harus bolak-balik dengan catatan yang banyak. Nah, untuk para peminat lelangnya nggak usah ragu beli melalui lelang karena lelang itu aman prosesnya, bagus harganya. Aman prosesnya, bagus harganya. Betul.
Itu statement terakhir. Aman prosesnya, bagus harganya. Demikian bincang-bincang santai kita pada kesempatan kali ini terkait lelang. Makin banyak materi yang akan mudah-mudahan yang akan kita sajikan. Tetap tonton terus catatan si Cahyo di video-video yang sudah lalu dan mudah-mudahan di video-video selanjutnya. Salam sehat. Bye-bye. Bingung terakhirnya. Closing terakhirnya gue bingung.